Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bertemu kembali ya, meskipun pada pertemuan asinkronus. Namun semoga tidak mengurangi kehusuan kita pada pembahasan materi kita beberapa waktu ke depan. Nah, mohon maaf, materi baru bisa saya upload di hari ini ya, dikarenakan kemarin karena beragam kesibukan sehingga tidak sempat untuk membuat materi seperti itu ya. Eh, Mungkin hari ini saya nggak akan membahas secara keseluruhan dari materi eh, yang akan kita bahas. Eh, Lebih banyaknya mungkin nanti ke poin-poinnya saja gitu ya. Sehingga nanti Anda saya persilakan untuk belajar secara mandiri, mendalami terkait dengan apa hal-hal yang belum dipahami. Nah, eh, terkait fitoterapi sendiri, kita punya prinsip gitu ya. Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan seperti yang pernah saya sampaikan pada pertemuan asinkronus pertama kali sebelum UTS. Yang pertama adalah untuk bisa memahami fitoterapi maka kita harus masuk dulu ke anfismannya dulu, anatomi fisiologi manusia terkait dengan gangguan yang terjadi. Jadi, gangguan misalkan kita akan membahas tentang gangguan tulang, maka anatomi apa yang perlu kita pahami? Jelas di sini adalah kaitannya adalah dengan tulang. Kemudian, dari anatomi sendiri nanti kita akan masuk ke homeostasisnya. Jadi anatomi ini terkait organ-organ yang terlibat, berikutnya adalah homeostasis atau sistem yang terjadi dalam organ tersebut sehingga terjadinya keseimbangan. Nah, artinya apa keseimbangan ini? Di mana, suatu homeostasis ini akan menjadikan seseorang dalam kondisi normal, dalam kondisi yang nyaman. Jadi kalau ada ya ketidaknyamanan, misalkan pegel linu atau misalkan, tulangnya patah, nah itu kan tidak nyaman. Nah, berarti di situ ada gangguan, ada ketidakhomeostasisan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan patologinya. Jadi patologi ini akan menunjukkan terkait munculnya gejala-gejala atau gangguan-gangguan yang berkaitan dengan, gangguan tulang dan sendi atau, organ-organ lain. Nah, yang keempat, biasanya nanti kita akan hubungkan gitu ya antara tanaman-tanaman yang memang memiliki keterkaitan untuk fitoterapi gangguan tulang didasarkan pada 3 elemen tadi. Dari mulai anfismannya, kemudian juga patologi, homeostasisnya, patologinya gitu ya, dan juga nanti bagaimana mekanisme aksinya. Nah, seperti itu bahasan kita sebenarnya gitu ya. Namun saya hanya akan bahas singkat saja sehingga anda, memiliki waktu yang lebih luas untuk bisa memahami, memperdalam materi dalam bentuk bacaan, seperti itu. Dan saya harapkan Anda bisa belajar mandiri ya, karena asinkronus ini bukan libur, melainkan Anda diberikan kebebasan untuk belajar dari beragam sumber, seperti itu. Oke, ketika kita membahas tentang gangguan tulang, maka kita harus mengenal tulang itu sendiri, mengenal komponen-komponennya, mengenal proses pembentukannya. Kita mengenal ada orang-orang yang, tinggi, ya, badannya tinggi, kemudian ada yang badannya sedang, ada yang pendek, bahkan ada yang gangguan perkembangan, gitu ya. Nah, gangguan perkembangan ini biasanya badannya itu tingginya tidak normal. Jadi, sangat pendek untuk seukuran usia tersebut. Nah, boleh jadi ini mungkin berkaitan dengan tulang, gitu ya. Nah, sehingga memang, ada banyak manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita memang membahas terkait dengan gangguan tulang ini. Saya yakin ketika kita membahas tentang, anfisman maupun homeostasis tubuh, Anda sudah pernah mendapatkan materi ini di anatomi fisiologi manusia, materi di semester, kedua mungkin ya. Jadi, saya tidak perlu lagi membahas secara rinci terkait dengan, seperti apa anfismannya, begitu. Oke, secara umum tulang ini akan membentuk tubuh manusia. Jadi kalau bisa dibayangkan ya, kalau kita tidak ada tulang, maka kita nggak akan berwujud seperti ini. Kita nggak akan berbentuk, ada yang tinggi, ada yang pendek, dan sebagainya gitu ya. Nah, termasuk dari wajah. Kenapa? Karena kalau terdiri dari daging semua tanpa ada rangka tulang, ya nggak akan kelihatan bentuknya gitu ya. Nah, kemudian kita juga mampu berdiri, baik, kemudian juga berjalan, berlari, dan sebagainya, ini juga salah satunya adalah, sebagai manfaat dari tulang. Jadi, tulang ini adalah penyokong tubuh kita, gitu ya.
dan kita kenal sebagai sistem skeletal. Nah, sistem skeletal ini tersusun atas tulang-tulang yang terkoneksi. Jadi tidak hanya satu tulang saja, tapi tulangnya terkoneksi. Dan di bagian tulang-tulang ini juga terdapat suatu sistem-sistem yang rigid gitu ya, dari mulai sistem saraf, kemudian adanya jaringan kondroitin dan lain sebagainya gitu ya, yang menjadikan tulang kita bebas bergerak. Gitu. Nah, namun perlu diperhatikan gitu ya, kenapa kita bebas bergerak, kita nyaman berjalan dan lain sebagainya, itu karena ada sistem homeostasis di dalam tubuh kita, khususnya pada bagian tulang. Dan kok bisa gitu ya, tulang ini dia bisa tumbuh gitu. Dan kita tidak menyadari bahwa tulang kita itu tumbuh. Nah, kapan tulang ini tumbuh? Bagaimana tulang ini bisa menjaga supaya bobot tubuh kita yang besar gitu ya, masih tetap bisa nyaman untuk ditopang seperti itu. Nanti kita akan bahas. Nah, tulang ini adalah organ yang dinamis. Jadi organ tulang ini tidak kaku. Artinya tidak kaku ini dia akan selalu bertumbuh. Tapi selain tumbuh, tulang ini juga akan mengalami proses kematian. Jadi ada tulang yang tumbuh, ada tulang yang mati. Nanti kita akan bahas. Nah, tulang ini tersusun atas komponen matris organik yang keras berupa protein kolagen yang kemudian diperkuat dengan komponen anorganik yakni deposit garam kalsium. Jadi ada kolagen yaitu susunan protein dan ada anorganiknya yaitu garam kalsium. Makanya kenapa selalu kita dianjurkan untuk mengkonsumsi bahan-bahan atau makanan-makanan yang kaya akan kalsium, supaya apa? Karena kalsium ini adalah salah satu komponen penyusun tulang, di samping protein kolagen. Nah, komponen matriks organik dalam tulang itu 90-90%-nya adalah kolagen, yaitu kolagen tipe 1, dan 10%-nya ini kurang lebih adalah kolagen tipe 5, dan protein non-kolagen, yakni media gelatin dan sebagainya. Ya, Anda bisa lihat di sini. Dan komponen anorganik selain dari kalsium, di sini juga kita melihat ada sodium, magnesium, potasium, karbonat, dan juga fluoride. Nah, fluoride ini mungkin sering Anda dengar, yaitu ada di pasta gigi, gitu ya. Nah, namun fluoride ini adalah satu senyawa yang umum, yang mana fluoride ini memiliki banyak manfaat, tidak hanya ke gigi, di mana gigi ini dia akan memperkuat email gigi kita, memperkuat gigi kita dan juga eee, menghambat adanya infeksi bakteri, juga bisa memperkuat struktur tulang. Adapun tulang kalsium di dalam tulang itu dideposit dalam bentuk kristalin hidroksiapatit. Jadi kalsium ini di dalam tulang itu dalam bentuk kristalin hidroksiapatit, yaitu kalsium dan fosfat, gitu ya. Nah, hidroksiapatit sendiri ini punya peran untuk kekuatan dan juga daya tahan tulang. Jadi eee, ketika ada tulang keropos, maka kemungkinan gitu ya, dia kehilangan kristalin hidroksiapatit. Jadi hidroksiapatitnya dia kurang, ya. Nah, tulang itu dikatakan dinamis karena memang selalu mengalami siklus remodeling secara terus-menerus. Nah, kenapa harus dinamis? Ya karena tubuh kita itu bertumbuh setiap tahun gitu ya, tidak selalu kan si anak itu dari usia 0 sampai 70 tahun bayi terus, nggak mungkin ya. Pasti akan tumbuh, tapi lama-lama akan menua. Sehingga, tulang ini dia akan menyesuaikan didasarkan pada bobot tubuh kita, didasarkan pada usia kita, maka dia akan bertumbuh, seperti itu. Nah, ini adalah siklus dari remodeling tulang, di mana remodeling tulang ini, eee, adalah suatu proses gitu ya, terkait dengan bagaimana perubahan struktur tulang, gitu. Jadi kalau Anda perhatikan di sini ada pertumbuhan tulang dari mulai fetus ya, ini usia 2 bulan di dalam kandungan, kemudian sampai jadi anak-anak. Nah, di sini udah ada perbedaan tuh, gitu ya. Dari mulai kandungannya, di sini hanya, itu, lebih simpel gitu ya, primary ossification center, kemudian di sini agak lebih kompleks gitu ya, kemudian aliran darah mulai masuk di sini, ini lebih kompleks lagi dan ini adalah struktur tulang dewasa. Jauh lebih kompleks dibandingkan dengan bayi atau dibandingkan dengan janin. Jadi terlihat di sini bahwa tulang ini tumbuh, gitu. Dan proses tumbuhnya ini melalui suatu siklus namanya adalah remodeling. Nah, remodeling ini melibatkan 2 proses, yaitu ada deposisi dan resorpsi.
Dan deposisi dan resorpsi inilah yang penting untuk ada. Ingat, kenapa? Karena deposisi dan resorpsi ini adalah bagian penting dari sistem homeostasis tubuh. Tulang itu tidak boleh selamanya tumbuh, ya. Tulang yang tumbuh secara abnormal maka akan terjadinya kanker. Makanya kita malah ada kanker tulang. Dan tulang juga tidak boleh mengalami kematian. Tulang yang mengalami kematian secara berlebihan maka terjadilah osteoporosis. Makanya ini harus penting dijaga ya. Nah, gimana cara menjaganya? Lagi-lagi berhubungan dengan pola hidup. Seperti apa pola hidupnya? Kita akan bahas nanti ya, insya Allah. Semoga sempat. Jadi sekali lagi ada dua mekanisme yang berhubungan dengan homeostasis tulang. Jadi di remodeling tulang ini ada resorpsi, ada deposisi. Apa itu resorpsi? Nah, resorpsi ini adalah proses pemecahan atau penghancuran jaringan tulang. Jadi resorpsi ini biasanya adalah untuk terjadi pada tulang-tulang yang sudah tua. Jadi tulang-tulang yang sudah tua dia akan dihancurkan gitu ya, dan dia akan dilepaskan ke cairan ekstraselular. Sehingga ketika tulang yang tua ini dilepaskan, maka kalsium di dalam darah akan meningkat. Nah, proses ini dilakukan oleh osteoklas. Jadi ada osteoklas di dalam tulang yang tanggung jawabnya adalah melakukan resorpsi. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya osteoporosis ketika si osteoklas ini terlalu aktif, gitu ya. Sehingga boros kalsium gitu. Jadi ada orang-orang yang boros kalsium, biasanya ini disebabkan karena, contohnya adalah obat. Jadi ada obat-obatan yang menyebabkan kita boros kalsium. Osteoklasnya aktivitasnya terlalu tinggi. Nah, pada proses resorpsi kolagen dan protein tulang lainnya akan dimetabolisme oleh enzim protease. Jadi, eee kolagen dan protein ini metabolisme oleh enzim protease. Kenapa? Karena kolagen ini tadi adalah kumpulan protein, gitu ya. Jadi protein dalam struktur yang keras. Dan juga mineral tulang atau kita kenal hidroksiapatit tadi ya, kalsium hidroksiapatit ini akan melarut dan melepaskan mineral yakni kalsium dan fosfat ke dalam darah. Nah, di sini kadar kalsium di dalam darah akan tinggi. Nah, biasanya proses resorpsi juga ini salah satunya disebabkan oleh adanya kebutuhan kalsium di dalam darah. Jadi darah itu kan perlu kalsium untuk aktivitas sel. Nah, ketika kadar kalsiumnya rendah, maka diambillah dari tulang. Makanya kenapa ada susu yang mana di dalamnya mengandung kalsium. Tujuannya apa? Supaya kebutuhan kalsium tubuh itu dipenuhi dari susu, bukan dari tulang, gitu ya, sehingga tulangnya masih tetap terisi. Dan ada istilah deposisi. Apa bedanya dengan resorpsi? Kalau resorpsi tadi pemecahan tulang, sedangkan deposisi adalah proses penyusunan mineral dalam tulang yang baru. Jadi, deposisi ini adalah kebalikan dari resorpsi, yaitu proses penyusunan tulang yang baru. Dan proses ini dilakukan oleh osteoblas. Jadi ada osteoklas yang berfungsi menghancurkan tulang dan ada osteoblas ini justru menyusun struktur tulang. Nah, eh, jadi kita bisa lihat bahwa dalam homeostasis terkait dengan tulang ada 3 komponen yang terlibat. Ada osteoblas, ada osteoklas, dan ada osteosit. Nah, apa ini osteositnya? Ada di sini osteosit nih. Kalau osteoblas di sini, osteoklas di sini gitu ya. Nah, di sini ada proses namanya adalah proses bone resorption. Jadi ada apa namanya itu proses penghancuran tulang. Nah, itu ya oleh siapa? Osteoklas. Dan di sini ada proses pembentukan tulang oleh siapa? Osteoblas. Nah, osteosit ini merupakan bagian dari osteoblas, dihasilkan oleh osteoblas. Seperti apa prosesnya? Nanti kita akan bahas ya. Jadi terkait sekali dengan osteoblas. Nah, osteoblas ini adalah tadi komponen di dalam tulang yang berfungsi melakukan deposisi atau melakukan proses pembentukan tulang. Di mana tulang secara kontinu akan melakukan proses deposisi. Ya. Dan biasanya kecepatannya itu sangat bergantung pada pertama adalah massa tubuh, gitu ya. Jadi orang yang gemuk pasti struktur tulangnya akan lebih besar dibandingkan orang yang kurus. Di mana si tulang ini dia akan memahami seperti apa kebutuhan pembentukan tulang didasarkan pada massa tubuh, gitu ya. Nah, itu luar biasa. Saya yakin tidak ada ya di antara kita yang saat ini sedang sibuk mengatur terkait dengan osteoblas dan osteoklas.
Nah, ini keluar biasaan Allah. Allah mendesain secara sempurna terkait dengan struktur tubuh kita, terkait dengan kemanfaatannya, terkait dengan fungsi-fungsinya, bahkan di luar kontrol kita. Jadi, jangan pernah ada di antara kita yang merasa saya nggak mau diatur, gitu ya. Saya ingin mengatur diri saya sendiri. Ya, kalau begitu silakan Anda atur bagaimana pembentukan tulang Anda. Anda atur bagaimana rate rate dari detak jantung Anda. Nah, nggak bisa gitu ya. Kenapa? Karena sebagian besar tubuh kita itu terjadi secara nggak sadar prosesnya. Baik, jadi proses deposit itu terjadi dengan adanya osteoblast. Nah, osteoblast ini dihasilkan oleh mesenchymal stem cell atau MSC, di mana setelah selesai menjalankan tugasnya, nah ini ya, osteoblast akan mengalami 3 hal. Jadi osteoblast itu setelah selesai menjalankan tugas akan mengalami 3 hal. Pertama, menjadi rata dan menjadi sel yang melapisi permukaan tulang, kemudian terstimulasi hingga mengalami proliferasi dan diferensiasi menjadi osteosit. Dan kemudian mengalami kematian sel. Jadi osteosit itu adalah osteoblast yang mengalami proliferasi dan diferensiasi. Jadi osteoblastnya itu sudah selesai menjalankan tugas pembentukan tulang baru, ya, pembentukan sel tulang baru, sehingga dia akan mengakhiri tugasnya, dia akan melakukan proliferasi, diferensiasi, jadilah osteosit. Dan kemudian ujungnya apa? Kematian sel. Ketika selnya mati, jadi sel tua kan, maka mulailah terjadinya mulai terjadinya resorpsi, gitu ya. Baik, kondisi stres oksidatif ini dapat meningkatkan apoptosis dari osteoblast. Ini harus menjadi perhatian kita, gitu ya. Jadi kondisi stres oksidatif atau tingginya kadar ROS dibandingkan dengan antioksidan alamiah dalam tubuh kita akan meningkatkan apoptosis dari osteoblast serta menurunkan proses remineralisasi dan osteogenesis. Dampaknya apa? Ketika osteoblast terjadi apoptosis, maka tidak ada dong pembentukan tulang. Maka tidak ada dong proses mineralisasi tulang, sehingga dampaknya adalah tulang mudah keropos. Bagaimana proses oksidasi terjadi? Karena kita memasukkan prooksidan terlalu berlebihan. Salah satunya apa? Rokok. Nah, hati-hati. Perokok pasif ini cenderung lebih besar menghasilkan ROS dibandingkan perokok aktif. Kenapa? Kalau perokok aktif kan dia menghirup asap, kemudian asapnya dikeluarkan juga. Sehingga kondensan asapnya ini yang isinya adalah senyawa-senyawa karsinogen, senyawa-senyawa radikal bebas, dihirup oleh perokok pasif. Atau orang yang tidak merokok, tapi dia menghirup si asapnya. Nah, dampaknya apa? Terjadilah stres oksidatif, maka akan memungkinkan dia lebih cepat mengalami osteoporosis. Kenapa? Karena osteoblastnya cepat mengalami apoptosis. Sehingga, ya saran saya, hindarilah ketika ada yang sedang merokok. Ya, makanya orang yang merokok itu hargai orang yang tidak merokok dengan merokok pada tempatnya, gitu ya. Jadi, tidak selalu yang menghargai itu adalah orang yang tidak merokok menghargai orang yang merokok, karena itu kebutuhan. Tidak, harus seimbang gitu ya. Nah, kenapa? Karena ini berkaitan dengan penyakit. Maka ini saya harus hindari, saya ingatkan bagi Anda para perokok ya. Dengan adanya Anda merokok mengeluarkan asap diterima oleh orang lain yang tidak merokok tanpa disadari, itu akan memberikan dampak yang buruk bagi si perokok pasif. Maka secara perlahan dosa-dosa dari orang perokok pasif itu akan lari ke perokok aktif. Entah asapnya dari mana, Allah yang Maha tahu, ya. Jadi hati-hati ketika ada seorang yang meninggal atau seorang yang sakit karena asap rokok, padahal dia tidak merokok, maka secara tidak langsung dosa-dosa dari si perokok pasif ini akan lari ke perokok aktif, tergantung kadar asap yang dikonsumsi oleh perokok pasifnya. Nah, atau kadar asap yang dikeluarkan oleh perokok aktif. Makanya bahayanya rokok itu bukan sekedar di dunia, tapi di akhirat. Karena dia bisa menyebabkan orang lain mengalami penderitaan. Itu kan sama aja kan, Anda membunuh orang lain secara perlahan gitu ya. Nah, tapi tidak disadari. Karena yang bahaya itu yang tidak disadari. Kalau yang disadari mah ada pisau, oh hati-hati nih, kita hati-hati sekali. Tapi yang tidak disadari justru itu yang berbahaya. Oke, lanjut. Jadi tadi osteosit ini adalah hasil dari proses proliferasi dan diferensiasi dari osteoblast.
osteoblas ya. Jadi osteosit. Jadi osteoblastnya sudah selesai tugasnya, akhirnya menjadi osteosit. Nah, osteosit ini apa? Ini adalah sel tulang karena posisinya terbungkus dalam tulang. Jadi dia ada di dalam tulang. Tadi sudah kita lihat ya di gambarnya. Dan osteosit ini merupakan jenis sel yang paling melimpah pada tulang orang dewasa. Nah, kenapa paling melimpah? Karena dia adalah turunan dari osteoblas. Osteosit ini juga dia masih berperan. Perannya apa? Dia akan memproduksi kolagen dan zat lain yang membentuk matriks ekstraseluler pada tulang. Jadi osteosit ini dia akan membentuk kolagen. Jadi kolagen ini salah satunya dihasilkan oleh osteosit. Nah, osteoblast fungsinya apa? Dia menghasilkan osteosit ya, dan dia juga melakukan proses remodeling tulang atau proses deposisi ya. Nah, apoptosis osteosit ini bisa meningkatkan kondisi stres oksidatif. Bisa meningkat ya pada kondisi stres oksidatif. Jadi stres oksidatif ini bisa meningkatkan apoptosis osteosit atau kematian sel osteosit dan juga osteoblast. Baik, berikutnya adalah osteoklas. Nah, kalau osteoklas ini kebalikan dari apa namanya itu, kebalikan dari osteoblast. Nah, osteoklas ini dia melakukan namanya adalah resorpsi. Jadi ada deposisi, ada resorpsi. Nah, di dalam tulang kita mengenal adanya RANKL, di mana RANKL ini dia adalah satu apa namanya itu ligan yang nantinya akan berinteraksi dengan reseptor RANK. Jadi dia adalah ligan yang nanti akan berinteraksi dengan reseptor. Apa dampaknya? Kita akan bahas. Ya. Nah, di dalam tubuh kita itu ada mediator inflamasi seperti sitokin tumor necrosis factor ya atau TNF-alpha, ada interleukin baik 6 maupun 1, kemudian ada RANKL ligan tadi ya yang akan berinteraksi dengan reseptor tulang. Dia akan meningkatkan pembentukan osteoklas. Jadi proses inflamasi itu akan meningkatkan pembentukan osteoklas termasuk adanya RANKL yang nanti berinteraksi dengan RANK. Jadi osteoklas itu muncul karena adanya ini, gitu ya, faktornya. Sehingga hati-hati ketika ada senyawa-senyawa yang proinflamasi, itu dia bisa menyebabkan proses pembentukan osteoklas atau meningkatkan resorpsi sehingga bisa menyebabkan osteoporosis. Nah, di samping itu juga menghambat aktivitas osteoblast. Jadi aktivitas osteoblast ini disebabkan juga salah satunya adalah karena adanya proinflamasi. Nah, proses resorpsi itu diawali dengan pengiriman villi ke arah tulang oleh osteoklas sehingga membentuk groove border yang berdekatan dengan tulang. Nah, villi ini akan mengeluarkan dua senyawa, ada enzim proteolitik. Nah, tadi sudah kita bahas ya. Proteolitik berkaitan dengan protein. Jadi enzim ini akan memetabolisme protein dan juga kolagen yang isinya adalah protein. Nah, protein ini dirilis dari lisosim dan juga osteoklas. Kemudian enzim ini akan mendigesti serta melakukan matriks organik dari tulang sehingga nanti kalsium dari tulang kemudian juga hasil metabolisme dari kolagen ini nanti akan masuk ke dalam darah. Ya. Nah, ini adalah terkait perbedaan antara deposisi dan juga resorpsi. Anda silakan baca. Ini adalah tahap pembentukan tulang. Jadi tahap pembentukan tulang itu diawali dari sekresi molekul kolagen, ya awalnya monomer, akhirnya dia akan menjadi polimer. Jadi monomernya adalah molekul kolagen dan substansi dasarnya ada proteoglikan, gitu ya. Ini nanti akan dikeluarkan oleh adanya osteoblast. Jadi osteoblast ini dia yang akan menghasilkan bakal kolagen. Nah, kolagennya sendiri nanti akan dibentuk oleh osteoklas. Nah, monomer kolagen ini akan dipolimerisasi, ya, terjadi polimerisasi ya sehingga jadi polimer, membentuk serat kolagen dan membentuk jaringan yang disebut osteoid. Nah, jadi dari monomer ini akan menghasilkan jaringan osteoid, yaitu material seperti tulang rawan. Tapi beda ya dengan tulang rawan. Ini seperti tulang rawan karena nantinya akan membentuk jaringan tulang yang keras, gitu ya. Jadi ini bukan tulang rawan. Jadi kalau tulang rawan kan berbeda, itu isinya kondroitin. Nah, kalau ini adalah jaringan tulang yang awalnya rawan, awalnya lunak akan menjadi jaringan yang keras. Nah, di dalamnya itu ada garam kalsium, kemudian akan terjadilah proses mineralisasi. Nah, pada proses pembentukan osteoid ini, osteoblast akan terperangkap di dalam osteoid. Nah, osteoblast ini terperangkap
sebenarnya osteoblast ini sudah selesai tugasnya karena sudah membentuk, eee, kolagen gitu ya. Nah, osteoblast yang terperangkap inilah nanti akan mengalami proliferasi, diferensiasi, sehingga dia akan menjadi osteosit. Jadi, osteosit itu adalah osteoblast yang terperangkap di dalam osteoid, dia mengalami proliferasi, diferensiasi. Dan nanti dia akan membentuk jaringan kolagen. Nah, beberapa hari setelah pembentukan osteoid, ini garam kalsium mulai mengendap ya pada serat-serat kolagen. Jadi pada permukaannya. Jadi garam kalsium akan mulai mengendap, di mana endapan pertama muncul pada interfas panjang masing-masing serat kolagen, membentuk nidi kecil sampai akhirnya membentuk produk namanya hidroksiapatit. Nah, jadi ada kristal hidroksiapatit, isinya adalah kalsium dan fosfat. Oke, ini adalah fungsi tulang, Anda bisa lihat ya, seperti apa fungsi tulang, ya Anda bisa bayangkan lah fungsi tulang seperti apa. Tapi yang penting adalah dia cadangan kalsium. Untuk siapa? Untuk tubuh kita. Salah satunya adalah komponen apa di pembuluh darah. Nah, hati-hati ya. Dia sebagai cadangan, tapi sebisa mungkin harus disimpan cadangannya. Jangan dipakai terus. Kalau dipakai terus ya hilang dong habis cadangannya ya. Oke. Ini adalah hormon yang terlibat pada pembentukan tulang. Ada PTH, ada estrogen, kalsitonin, growth hormone, glukokortikoid, dan thyroid hormone. Nah, jadi semua hormon ini terlibat pada proses baik pembentukan tulang atau deposisi maupun resorpsi atau penghancuran tulang. Ya. Jadi, perhatikan di sini, mana yang terlibat pada pembentukan tulang, mana yang terlibat pada penghancuran tulang. Sehingga ketika hormon tersebut dihambat, maka dia akan mempengaruhi pada homeostasis. Oke, kita lihat paratiroid hormone atau PTH. Hormon ini adalah hormon polipeptida, berarti dia dibentuk dari protein atau asam amino ya, dikeluarkan oleh sel induk pada kelenjar paratiroid. Jadi PTH ini dikeluarkan oleh sel induk pada kelenjar paratiroid. Fungsinya apa? Meningkatkan kadar kalsium dalam aliran darah. Jadi dia akan meningkatkan kadar kalsium. Jadi ketika kadar kalsium kita rendah, maka paratiroid hormon ini akan distimulasi. Artinya, ketika ada seseorang dideteksi kadar kalsiumnya kok rendah terus nih, bisa jadi dia ada gangguan hormon namanya adalah di parathyroid hormone. Jadi elektrolit bisa digunakan untuk menganalisa terkait adanya gangguan jaringan tiroid, gitu ya, kelenjar tiroid. Nah, di mana tadi parathyroid hormone fungsinya apa? Meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Bagaimana proses meningkatkannya? PTH ini bekerja secara langsung pada tulang dan ginjal dan secara tidak langsung pada usus dengan mempengaruhi vitamin D, gitu ya. Nah, PTH di ginjal berperan terhadap pembentukan 1,25 hidroksikolekalsiferol. Ini adalah senyawa turunan vitamin D yang berperan pada peningkatan absorpsi kalsium di usus. Jadi, PTH ini gitu ya, dia fungsinya apa? Selain, meningkatkan kalsium itu, dengan meningkatkan absorpsi kalsium di usus. Jadi ada makanan tuh masuk ya. Nah, si kalsium dalam makanan tersebut, itu tidak akan bisa masuk ke dalam tubuh kita, kalau tidak ada bantuan parathyroid hormone yang menghasilkan 1,25 kolekalsiferol. Jadi hidroksikolekalsiferol ini, dia dibentuk dengan adanya PTH, ya. Untuk apa si hidroksikolekalsiferol ini? Untuk meningkatkan absorpsi kalsium dalam usus. Nah, PTH ini memiliki pengaruh tidak langsung juga terhadap osteoklas. Apa pengaruhnya? Dia akan meningkatkan aktivitas reseptor RANK ya, jadi reseptor aktivator nuklear faktor (kappa B) ya. Nah, RANK ini ketika aktif dia akan, aktif itu dia terjadi karena terjadinya interaksi antara reseptor tadi dengan ligannya yaitu RANKL. Jadi tadi RANKL itu juga berhubungan dengan pembentukan osteoklas. Nah, di sini ya, dengan adanya aktivasi reseptor aktivator nuklear faktor kappa B atau RANK dengan adanya ligannya gitu ya RANKL, maka menyebabkan peningkatan aktivitas resorpsi dari osteoklas. Kenapa? Karena secara tidak langsung dia akan meningkatkan kadar osteoklas. Nah, dampaknya apa? Banyak kalsium yang dikeluarkan dari, tulang ke saluran tubuh. Harusnya kan si PTH ini
kerjanya itu dia meningkatkan absorpsi kalsium dari usus, gitu ya. Tapi secara tidak langsung, kalau tidak ada makanan yang bisa, yang mengandung kalsium, maka cara lainnya adalah PTH ini akan mempengaruhi, aktivitas dari reseptor aktivator nuklear faktor kappa B atau aktivitas dari RNK yang nanti akan berinteraksi dengan ligan RNKL sehingga sumber kalsium untuk kebutuhan darah itu diambilnya bukan dari usus gitu ya, absorpsi usus, melainkan dari tulang melalui peningkatan osteoklas. Sehingga PTH ini berperan pada peningkatan aktivitas resorpsi. Nah, oleh karena itu, bagaimana salah satu upaya untuk menghambat terjadinya pengeroposan tulang? Dengan menghambat enzim ini, gitu. Tapi penghambatan enzim ini dampaknya apa? Kalsium di dalam darah menjadi turun. Jadi masalah ya. Oke. Nah, RNKL atau ligan tadi untuk RNK ini dikenal juga sebagai tumor necrosis factor ligand superfamily. Ini merupakan gen peregulasi apoptosis sel. Nah, jadi dia dengan adanya RNKL ini juga akan meningkatkan apoptosis sel. Nah, pada saat kadar kalsium dalam darah rendah, maka ikatan antara kalsium dengan kalsium sensing receptor (CSR) pada kelenjar paratiroid juga menurun. Jadi ketika kalsium dalam darah rendah, nah ini akan jadi sensor nih, di mana dia akan mengikat apa, mempengaruhi adanya ikatan antara kalsium dan sensing reseptor. Ketika CSR ini menurun, maka akan terjadi warning system bahwa terjadinya penurunan kalsium sehingga kelenjar paratiroid akan mensekresikan PTH supaya kalsiumnya akan meningkat kembali menjadi normal. Jadi sebenarnya ini homeostasis juga gitu ya, di mana PTH ini adalah akan keluar ketika memang kadar kalsium di dalam darah rendah. Nah, sehingga gimana caranya supaya kalsium di dalam darah ini tetap normal? Makanya memang ada ada makanan-makanan yang memang perlu dianjurkan, untuk sumber kalsium. Jadi stimulasi CSR dapat menyebabkan perubahan konfirmasi reseptor dan menstimulasi jalur fosfolipase. Artinya gini, jadi PTH ini punya dua fungsi ya. Fungsi pertama adalah meningkatkan absorpsi kalsium di usus dengan adanya pembentukan 1,25 hidroksikalsiferol ya. Yang kedua adalah dia akan mempengaruhi interaksi antara reseptor dengan ligan yang nanti akan mempengaruhi peningkatan aktivitas osteoklas sehingga terjadinya peningkatan resorpsi. Tujuannya apa? Supaya kalsium di dalam darah meningkat. Nah, PTH ini akan keluar apabila CASR-nya atau kalsium sen reseptornya turun. Nah, ini sebagai dampak dari turunnya kadar kalsium di dalam darah. Jadi, putarannya seperti itu. Baik, berikutnya ada estrogen. Estrogen ini akan memblokade produksi dan aksi dari interleukin 6. Nah, tadi kita ya, sebentar dulu. Ini saya ada telepon dulu. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi terkait dengan estrogen sendiri, ini kaitannya adalah dengan blokade produksi interleukin. Tadi interleukin sendiri ya, itu dampaknya apa? Dampaknya adalah dia akan menstimulasi pembentukan osteoklas. Sehingga dengan adanya estrogen, maka dia bisa menghalangi proses resorpsi. Makanya kenapa? Wanita gitu ya, selama dia masa-masa subur, di mana estrogennya dalam kondisi yang tinggi, maka dia tulangnya dalam kondisi yang sehat. Tapi ketika dia mengalami menopause, di mana estrogen produksinya menurun, maka biasanya, ujungnya, larinya itu adalah ke keropos tulang. Nah, jadi, kenapa? Karena ketika estrogen turun, maka tidak ada lagi yang memblokade produksi interleukin 6 ini, gitu ya, sehingga proses resorpsi akan meningkat. Jadi, seperti itu hubungan antara estrogen dengan, pembentukan dan juga resorpsi tulang, ya. Kemudian ada kalsitonin. Nah, ini adalah hormon polipeptida juga nih, disekresikan oleh sel tiroid C, di mana dia merupakan, respon terhadap peningkatan kadar kalsium dalam darah. Jadi kalsitonin ini dia sebagai respon terkait peningkatan kadar kalsium dalam darah. Kalau tadi
kalsiumnya turun akan mempengaruhi pengeluaran paratiroid hormon, gitu ya. Sedangkan ketika kalsiumnya naik, maka yang dipengaruhi adalah kalsitonin. Nah, kalsitonin ini akan mengikat reseptor kalsitonin pada osteoklas sehingga dapat menghambat aktivitas resorpsi. Jadi, kadar kalsium dalam darah itu jangan naik terus, ada batasannya. Nah, gimana caranya dia membatasi? Dengan adanya kalsitonin ini, dia akan menginaktivasi osteoklas sehingga proses resorpsi akan menurun, gitu ya. Nah, ketika kadar kalsium dalam darah sudah tinggi, maka kan PTH juga akan turun. Kenapa? Karena CASR-nya dia juga meningkat, gitu ya. Jadi CASR meningkat, otomatis kan si paratiroid, jika menjaga paratiroid akan menurunkan produksi PTH-nya. Nah, jadi seperti itu homeostasisnya, ya. Jadi kalsitonin ini sama seperti estrogen, dia akan mendukung proses deposit tulang, tapi caranya adalah dengan menghambat terjadinya proses resorpsi, dengan menghambat aktivitas dari osteoklas. Nah, kalsitonin lebih banyak bekerja pada manusia usia masih anak-anak dibandingkan pada usia dewasa. Jadi kalsitonin ini, dia akan menghambat terus si osteoklas gitu ya, sehingga proses pertumbuhan tulang akan lebih cepat. Nah, oleh karena itu, kenapa pada usia dewasa pertumbuhan tulang tidak lagi terjadi, gitu. Yang ada apa? Terjadinya proses, resorpsi. Jadi tulang itu tidak tumbuh terus. Jadi ada masa-masa di mana tulang tumbuh cepat, tapi ada masa tulang itu akan mengalami resorpsi terus-menerus. Kemudian ada growth hormone. Apa pengaruhnya? Growth hormone ini adalah hormon peptida. Berarti ini dari turunan protein disekresikan oleh kelenjar pituitari, di mana dia bekerja melalui insulin-like growth hormone atau IGF, gitu ya. Nah, di sini dia akan menstimulasi pembentukan tulang dan resorpsi. GH ini akan menstimulasi proliferasi osteoblast. Kalau proliferasi osteoblast, berarti osteoblastnya semakin banyak, maka akan semakin mendukung terjadinya deposisi. Ya. Kemudian ada glukokortikoid atau kortikosteroid. Nah, glukokortikoid ini banyak ya obat-obatan golongan ini ya, kortikosteroid. Ternyata ini bisa menyebabkan kematian osteoblast atau apoptosis dari osteoblast. Makanya sangat relevan sekali. Ada orang-orang yang terbiasa mengkonsumsi dexamethasone, betametas, golongan-golongan steroid ya, steroid anti-inflammatory drug, dia akan biasanya dampaknya adalah ke osteoporosis. Kenapa? Karena glukokortikoid ini bisa menghambat proses pembentukan tulang disebabkan terjadinya apoptosis ya pada osteoblast. Sehingga hati-hati nih anak-anak jangan sampai gitu ya terpapar glukokortikoid atau kortikosteroid dalam jumlah berlebihan. Kapan sih kortikosteroid biasanya digunakan? Rata-rata gitu ya. Kortikosteroid itu ada di salep untuk gatal, salep untuk bengkak gitu ya. Atau obat-obat gatal itu rata-rata obat radang ya, rata-rata dokter memberikannya kortikosteroid. Boleh, tapi harus dibatasi jumlahnya, gitu ya. Nah, terjadinya penurunan osteoblast pasti akan berdampak pada penurunan deposisi tulang, ya. Di mana glukokortikoid ini, dia akan meningkatkan aksi RANKL. Jadi ligan RANK-nya ya, ini akan aktif. Tadi ya, peningkatan aktivitas RANKL ya, dengan reseptornya, ini akan meningkatkan osteoklas. Nah, jadi peningkatan osteoklas inilah yang nanti akan menyebabkan terjadinya resorpsi berlebihan. Nah, kita mengenal juga ada OPG, ini adalah osteoprotegerin, ini merupakan reseptor sitokin dan merupakan anggota super family juga, gitu ya, dari necrosis factor. Dia sebagai reseptor pengikat untuk RANKL sehingga akan menurunkan interaksi RANKL dengan RANK. Jadi, OPG atau osteoprotegerin ini adalah penyeimbang dari kortikosteroid atau penyeimbang dari proses terjadinya interaksi antara RANKL dengan RNK. Jadi, eh, apa namanya itu, osteoklas ini bisa diinaktivasi dengan adanya apa? Pertama adalah tadi adanya kalsitonin ya. Si kalsitonin ini juga dia berhubungan dengan
proses, apa namanya itu, penghambatan aktivitas dari osteoklas gitu ya. Yang kedua adalah dengan adanya OPG atau osteoprotegerin, di mana osteoprotegerin ini akan menghambat interaksi antara reseptor dengan ligan RANK. Oke, jadi sudah kelihatan ya, terkait dengan adanya komponen-komponen yang berhubungan dengan homeostasis. Dari sini sebenarnya sudah terbayang nih, dari homeostasis ini kira-kira gangguannya terjadinya osteoporosis itu gara-gara apa? Dan dari sini pula kita bisa membayangkan terkait dengan tanaman-tanaman yang bagaimana sebenarnya yang bisa digunakan untuk mensupport terkait dengan, eee, menangani gangguan tulang, gitu ya. Nah, ada tiroid hormon juga, kalau tadi paratiroid, kalau ini adalah tiroid. Nah, tiroid ini, bekerja menstimulasi aktivitas osteoblas, sehingga dapat menyebabkan terjadinya pemanjangan tulang. Jadi tiroid hormon ini, dia kerjanya adalah mengaktifasi osteoblas, berbanding terbalik dengan tadi paratiroid. Kalau paratiroid dia bekerja meningkatkan aktivitas osteoklas, kalau ini justru menstimulasi aktivitas osteoblas. Jadi proses penumbuhan kita gitu ya, kenapa tulang kita bisa tumbuh dan sebagainya, itu didasarkan pada aktivitas hormon-hormon ini. Tadi ada, kalsitonin, kemudian ada estrogen pada perempuan, ada tiroid hormon gitu ya. Dan proses, eee apa namanya itu, dan OPG ya, dan proses terkait dengan pertumbuhan ini juga akan dikontrol juga oleh adanya osteoklas. Ya, melalui apa? Ada parathyroid hormon, ada, glukokortikoid dan sebagainya. Oke, ini adalah, terkait dengan, kandungan kalsium ya di dalam tulang, di mana kalsium yang diabsorpsi yang dimasukkan ke dalam usus gitu ya, dia akan diabsorpsi. Masih ingat tadi ya, proses absorpsi ini akan dibantu oleh adanya PTH melalui pembentukan 1,25 kalsiferol gitu ya. Nah, kemudian nanti di sini dari 1000 miligram hanya 350 yang diabsorpsi, ya. Sisanya diapakan? Dikeluarkan, sisanya dibuang. Nah, karena kalsium ini adalah larut air. Nah, dari 350 ini gitu ya, ini kan nanti akan menambah kadar kalsium di dalam cairan ekstraselular. Ini 250 akan dikeluarkan oleh cairan ekstraselular, kemudian 13 miligram, 13 gram ini akan diserap oleh sel, kemudian 1.000.000 miligram, berarti ini 1 kilo ya, 1 kilo akan diserap oleh tulang ya, ada di dalam tulang, di mana tulang ini setiap harinya akan menyerap kurang lebih 500 miligram untuk deposisi, tapi sebanyak 500 miligram juga akan dikeluarkan masuk ke dalam ekstraselular untuk, karena terjadinya proses resorpsi atau terjadinya proses, penghancuran sel-sel yang sudah menua. Kemudian di ginjal, ini juga ada proses filtrasi dan reabsorpsi dengan jumlah sekian, sehingga hanya 100 miligram yang nanti akan dikeluarkan. Jadi kalsium 100 miligram dikeluarkan. Hati-hati nih, kita sudah pernah bahas ya di ginjal, kalsium ketika kadarnya terlalu tinggi di dalam darah, masuk ke ginjal dalam jumlah yang berlebihan, maka kalsium ini adalah salah satu komponen pembentuk batu ginjal. Makanya ya harus seimbang gitu ya, artinya jangan berlebih-lebihan. Makanya betul, Allah selalu mengingatkan ke kita, "Kulu washrobu wala tusrifu." Makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan gitu ya. Kenapa? Berlebih-lebihan ini yang bermasalah sebenarnya bagi tubuh kita itu. Oke, jadi, homeostasis kalsium dalam darah secara umum tadi sudah kita bahas gitu ya, dari mulai hormonnya, dari osteoblas, osteoklas, adanya osteosit dan sebagainya. Nah, ini adalah peran vitamin D ya pada saat, proses homeostasis, tulang, di mana vitamin D ini akan diubah menjadi 1,2 dihidroksikolkalsiferol. Nah, dihidroksikolkalsiferol itu pembentukannya dari vitamin D yang diinisiasi oleh PTH. Fungsinya apa ini? Dia akan meningkatkan absorpsi kalsium dari usus ya, di usus. Jadi vitamin D itu dia akan meningkatkan kadar kalsium dalam darah, gitu ya. Jadi bukan vitamin D-nya yang akan jadi tulang ya. Jadi vitamin D ini akan diubah menjadi 1,25 hidroksikolkalsiferol sehingga hidroksikolkalsiferol inilah yang akan meningkatkan absorpsi kalsium. Jadi
kalsiumnya yang penting gitu ya. Nah, vitamin D penting? Penting. Kenapa? Karena tanpa adanya vitamin D, tadi kalsium itu kan larut air, dia tidak bisa diserap di usus. Jadi sama-sama penting ya. Oke. Jadi ini adalah peran vitamin D. Nah, ketika kadar kalsium dalam darah sudah mulai meningkat karena adanya absorpsi kalsium dari usus, maka dia akan menstimulasi atau meningkatkan terkait dengan sensor dari kalsium di dalam kelenjar tiroid ya atau CASR. Sehingga nanti ketika CASR-nya meningkat ya, maka hormon paratiroid akan dihambat pengeluarannya gitu. Oke, ini adalah indikator deposisi dan resorpsi. Jadi Anda bisa lihat ya, seperti apa indikatornya dari mulai adanya eh, kehadiran parameter alkalin fosfatase (ALP) ya. Nah, bond alkalin fosfatase, osteokalsin, serta C dan N terminal peptida dari tipe 1 prokolagen. Baik, kalau kita perhatikan di sini gitu ya, eh, deposisi itu ditandai dengan adanya ALP. Sehingga ketika ALP dari hasil pengukuran dan BALP dari hasil pengukuran itu tinggi, ya, kemudian juga osteokalsin dan sebagainya itu tinggi, maka ini akan menunjukkan bahwa proses deposisi tulang dalam kondisi yang baik. Nah, maka ini tapi hati-hati gitu ya, ketika ini berlebihan, maka justru akan terjadi peningkatan, apa, proliferasi tulang dalam jumlah yang berlebihan. Nah, kalau terjadi begini maka indikasinya adalah tumor. Jadi ada kanker tulang ya. Kemudian terjadinya resorpsi tandanya adalah ada hidroksipirolin ya, kemudian piridinolin, kemudian ada deoksipridinolin dan sebagainya. Sehingga ketika kita ingin melihat tingkat kesehatan tulang kita, usia tulang kita adalah dari keseimbangan antara deposisi dan resorpsi. Indikatornya apa? Ada ALP, ada PYD dan sebagainya. Ya. OHP ini adalah bagian dari tulang protein kolagen dan memegang peranan penting pada stabilitas kolagen. Kemudian ada PYD, ini PYD ini dia memiliki konsen yang tinggi dalam tulang dan kartilago dan ada DPD gitu ya, ini juga berhubungan sekali. Dan ada TARCP, ini perpaduan osteoklas, trombosit, dan eritrosit. Oke, ini adalah nilai normal dari BALP, ya. Artinya ketika ini normal berarti proses deposisi tulangnya sehat. Ya. Nah, perhatikan di sini ya. Jadi tulang itu akan tumbuh terus. Di sini ada peran berbagai hormon dari mulai proses hormon kalsitonin, ya, estrogen dan sebagainya gitu ya. Dan juga di sini ada penyerapan kalsium dengan adanya paratiroid hormon. Dan penyerapan kalsium ini penting gitu ya untuk proses mineralisasi. Tapi ada peaknya. Nah, artinya apa? Setelah pencapaian peak ini maka tulang akan terdegenerasi terus-menerus. Terjadilah osteoklas di sini. Nah, kenapa? Karena di sini kalsitonin sudah berhenti diproduksi, sedangkan kalau di perempuan estrogen sudah berhenti diproduksi gitu ya, sehingga aktivitas osteoklas meningkat. Nah, sehingga resorpsi juga meningkat. Gimana caranya gitu ya? Minimal kita menyediakan kebutuhan kalsium dalam darah sehingga tulang gitu ya tidak tergerus. Kenapa? Karena tadi tulang itu adalah deposit tabungan. Sehingga tabungannya tetap utuh, maka sebisa mungkin kebutuhan kalsium di dalam darah itu harus terpenuhi. Nah, patologi osteoporosis. Nah, osteoporosis ini adalah kelainan tulang ya, paling umum diderita oleh pasien, di mana ini terjadinya karena ketidakseimbangan antara osteoklas dengan osteoblas. Jadi osteoklas dan osteoblas ini kalau nggak seimbang, maka apakah terjadi kanker ya ketika osteoblasnya berlebihan, atau terjadinya osteoporosis ketika osteoklasnya yang berlebihan. Ya. Nah, osteoporosis ini terjadi karena penurunan massa tulang. Nah, pada osteoporosis ini jaringan terbaik di bawah tulang kortikal ini sangat lemah dan keropos, sehingga pada tulang pergelangan tangan, pinggul dan juga tulang belakang ini memiliki banyak tulang artikular dan akan lebih rentan mengalami patah. Jadi osteoporosis ini yang paling bahaya itu adalah ketika jatuh ya atau kecelakaan mudah mengalami patah. Nah, dan terjadinya karena apa? Tadi ya, ada pengaruh dari hormon sehingga menyebabkan ketidakseimbangan di sini.
Nah, sehingga mekanisme tanaman yang bisa digunakan untuk mencegah pengeroposan tulang, pertama jelas menstimulasi sintesis dan pelepasan PTH yang berperan penting pada absorpsi kalsium. Jadi kalsiumnya harus ditingkatkan supaya mineralisasinya tinggi. Tapi PTH ini sebenarnya kan tadi bisa menyebabkan peningkatan osteoklas. Nah, pada kondisi tertentu, eh, PTH ini akan terhambat produksinya ketika memang kalsiumnya tinggi. Karena tadi kalsium yang tinggi dalam darah akan meningkatkan eh, apa namanya itu si apa sensor itu ya. Nah, jadi akan meningkatkan eh tuh saya jadi lupa ya. Nah, kita balik lagi ya. Nah, jadi sebentar ya supaya kita ingat bareng-bareng nih. Nah ini ya CSR itu ya. Nah, Calcium Sensing Receptor. Kok saya lupa ya tadi ya. Nah, jadi tanaman-tanaman yang bisa meningkatkan eh, kalsium sensing receptor bukan tanaman sih sebenarnya ya, kalsiumnya sebenarnya. Kadar kalsium yang tinggi dalam darah meningkatkan CSR sehingga PTH akan dihambat pembentukannya atau pengeluarannya. Jadi menstimulasi sintesis PTH ini tujuannya apa? Untuk mengkonversi vitamin D menjadi 1,25 kali kalsiferol. Nah, kemudian menginduksi ekspresi dari OPG, meningkatkan sekresi estrogen, ya ini pada perempuan, di mana estrogen ini berkaitan dengan osteoblas, gitu ya. Kemudian meningkatkan konsumsi kalsium, tapi konsumsi kalsium juga percuma gitu ya, kalau seandainya di dalam tubuh kita tidak ada vitamin D. Percuma kalau di dalam tubuh kita PTH-nya rendah gitu ya. Kemudian meningkatkan aktivitas osteoblas dan menurunkan apoptosisnya, menginhibisi proliferasi osteoklas, jadi menghambat pembentukan osteoklas atau proliferasi itu pembelahan sel osteoblas serta meningkatkan apoptosisnya, menghambat ikatan antara RANK dengan ligannya ya. Tadi ya, ikatan ini akan meningkatkan osteoklas. Menurunkan faktor inflamasi, tadi inflamasi juga berkaitan dengan osteoklas dan meningkatkan sekresi kalsitonin, tapi ini hanya berlaku pada anak kecil ya. Jadi anak-anak yang sering olahraga, nah sebisa mungkin kasihlah makanan-makanan, tanaman atau suplemen yang bisa meningkatkan sekresi kalsitonin. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini ada beberapa senyawa-senyawa ya yang bisa mempengaruhi terkait dengan osteoblas dan osteoklas. Contoh di sini misalkan ada denosumab, nah kemudian ada kalsium dan vitamin D, ini dia akan berkaitan gitu ya dengan pembentukan tulang, osteoklastogenesis, kemudian ada osteoblastogenesis, jadi ini kalau merah itu berarti menghambat ya, kalau ini adalah membantu ya, yang hijau gitu ya. Nah, tapi di sisi lain ini juga ada tanaman ada obat-obatan strontium granulate dan juga di sini ada BPS. Nah, ini dia bisa meningkatkan apoptosis osteoklas. Jadi intinya dengan osteoklas ini meningkatkan kematiannya, dihambat proses produksinya, dihambat aktivitasnya, maka akan mencegah pengeroposan tulang yang berlebihan. Nah, ini biasanya pada penderita eh, osteoporosis ya. Kemudian ada obat-obatan juga dia bisa membantu pembentukan osteoblas. Nah, ini tanaman-tanaman yang banyak berkaitan gitu ya. Yang merah itu adalah yang menghambat, sedangkan yang hijau itu yang membantu. Jadi ada ginsenoside, ada di sini ada berberin ya, Camellia sinensis gitu ya, dan sebagainya. Data genistein, diagen ini senyawa isoflavon yang ada di kedelai ya, ginkgo biloba dan sebagainya. Ini Anda bisa lihat ya, yang merah itu berarti menghambat osteoklastogenesis atau pembentukan osteoklas, meningkatkan apoptosis, yang hijau ini ya, dan juga dia meningkatkan osteoblastogenesis atau pembentukan osteoblas. Jadi tanaman-tanaman yang seperti inilah yang bisa digunakan gitu ya. Jadi ke belakangnya gitu ya, kalau Anda perhatikan tanaman-tanaman bagaimana ya jelas dia akan mengandung daikzein, kemudian dia akan membantu pembentukan osteoblas, menghambat pembentukan osteoklas dan sebagainya. Dan juga menghambat interaksi yang bisa memicu osteoklas, menghambat pengeluaran hormon yang bisa memicu osteoklas
dan juga memicu pengeluaran hormon yang bisa memicu osteobelas ya. Jadi seperti itu. Baik, saya rasa itu materi kita, mohon maaf tadi cukup lama ya, tapi setidaknya bisa memberikan gambaran kepada Anda terkait dengan seperti apa gitu ya kita memahami fisioterapi untuk gangguan tulang. Diawali dengan kita pahami dulu organ yang terlibat, kemudian pahami terkait homeostasisnya, pahami juga terkait dengan patologi yang menyebabkan terjadinya gangguan. Kemudian mekanisme aksi yang seperti apa dari tanaman yang bisa digunakan untuk fisioterapi. Sehingga poinnya adalah bukan tanamannya yang penting, gitu ya, tapi mekanismenya. Sehingga ketika kita berbicara mekanisme, maka banyak tanaman-tanaman yang punya potensi. Misalnya ada tanaman yang potensinya adalah meningkatkan, asupan kalsium. Nah, asupan kalsium ini akan meningkatkan proses, remineralisasi dan juga menghambat terjadinya osteoklas. Kenapa? Karena kalsium dalam darah sudah baik, sehingga tidak perlu adanya osteoklas yang tujuannya tidak perlu adanya proses resorpsi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kalsium dalam darah. Dan juga dengan adanya kalsium yang tinggi dalam darah bisa meningkatkan, eee, apa namanya itu, sensor, eee, kok saya lupa ya lagi itu ya, CSAR, CASR maaf ya, CASR di mana CASR ini ya kalsium, eee CAS, Calcium Sensor Receptor. Nah, itu ada di kerja tiroid, sehingga dia bisa menghambat pengeluaran paratiroid. Paratiroid terhambat, maka dia akan menghambat osteoklas ya, aktivitas osteoklas. Jadi seperti itu. Dan ada tanaman-tanaman yang bisa meningkatkan produksi osteoblas gitu ya. Ada tanaman-tanaman yang bisa meningkatkan produksi kalsitonin, meningkatkan pengeluaran estrogen. Nah, ini juga berperan pada proses, terapi untuk osteoporosis. Baik, itu yang bisa saya bahas untuk minggu ini gitu ya. Silahkan disimak baik-baik, di e-kuliah ya. Isi forumnya jangan lupa karena itu sebagai bukti kehadiran Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.